Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi untuk melanjutkan hidup ini dengan tugas utama hidup kita adalah beribadah kepada Allah atau mengabdi kepada Allah. Bukan mengabdi kepada nusa dan bangsa, bukan mengabdi kepada negeri, bukan mengabdi kepada partai atau organisasi, bukan mengabdi kepada manusia, tetapi mengabdi kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa beribadah kepada Allah, ilmunya atau tuntunannya adalah Al-Quran. Maka dari itu kita semuanya wajib mempelajari Al-Quran untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itulah tugas utama kita di dalam hidup ini. Allah mengajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW agar setiap hari Jumat atau malam Jumat kita membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi yang dimulai dari ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'aradna, dan kami pasti menghadapkan Jahannama, menghadapkan atau memperlihatkan Jahannama, neraka Jahannam, yauma idzin, di hari itu, yakni di hari akhirat nanti, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, ardon, dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar menghadapkan, dengan sebenar-benar memperlihatkan. Siapa itu orang-orang kafir? Yang dia akan dari akhirat nanti akan diperlihatkan kepada mereka neraka Jahannam. Mereka adalah, kata Allah, orang-orang kafir adalah alladzina, orang-orang yang kanat adalah a'yunuhum, penglihatan mereka atau mata mereka, fi ghita'in, dalam tutupan, dalam keadaan tertutup, an dzikri, dari peringatanku, dari Al-Quran ini, atau dari agama ini, atau dari dalil-dalil yang menunjukkan adanya Tuhan, adanya Allah. Wa kanu, dan mereka adalah orang-orang yang la yastati'una sam'a, tidak mampu mereka mendengar. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran, tidak mampu mendengar Al-Quran. Tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mau mendengar Al-Quran. Mendengar saja enggak mau, apalagi memahami atau mengerti. Itu orang-orang kafir. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai kita punya anak, kita punya cucu tidak pernah mendengar Al-Quran, atau kita tidak pernah bawa mereka untuk mendengarkan Al-Quran ini. Karena kalau itu yang terjadi, berarti kita telah menjerumuskan anak kita ke dalam golongan orang-orang kafir. Hati-hati. Ya. Kemudian ayat 102. Afahasiballadzina kafaru, apakah maka telah menyangka orang-orang yang kafir itu? Apakah orang-orang kafir mereka menyangka ayyatakhidhu ibadi min duni auliya, bahwasanya mereka bisa menjadikan hamba-hambaku selain aku, aulia, sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sebagai pelindung-pelindung mereka? Jawabannya tidak bisa. Orang-orang yang mau menjadikan selain Allah sebagai pelindung mereka, itu tidak akan pernah mereka dapatkan, tidak akan pernah mereka raih, mereka capai.
Orang-orang yang menjadikan Tuhan selain aku, kata Allah, tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Di dunia ini mungkin mereka bisa melakukan itu, tapi di akhirat tidak. Sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah nanti di akhirat akan berbalik menjadi musuh mereka. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan jahannam, neraka jahannam, lil kafirina, untuk orang-orang kafir, nuzulan, sebagai tempat tinggal. Lalu Allah mengajari kita untuk mengucapkan sebagaimana Allah dulu mengajari Nabi Muhammad SAW mengucapkan seperti ini. Kul, katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, hal nunabbiukum, maukah kami beritahukan kepada kalian? Maukah kami beritahukan kepada kalian? Sampaikan ayat ini kepada mereka Muhammad. Maukah kami beritahukan kepada kalian semua wahai manusia, bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi amalan mereka. Siapa orang yang paling rugi amalannya? Orang yang paling rugi amalannya adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang mereka tersesat usaha mereka, amalan mereka, perbuatan mereka, segala usaha mereka yang berupa amalan, perbuatan, pekerjaan apapun, ya, yang semua perbuatan mereka, usaha mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini adalah sesat, salah, keliru, tidak benar. Wahum, sedangkan mereka yahsabuna, mereka mengira, menyangka, annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, orang-orang yang telah berbuat baik dalam perbuatan mereka. Ya, mereka telah menyangka berbuat baik di dunia ini, padahal sebenarnya mereka berbuat sesuatu yang sesat, yang salah, yang keliru. Itu orang kafir itu. Jadi orang kafir itu orang yang merasa berbuat baik padahal itu bukan kebaikan. Mereka merasa berbuat benar padahal itu bukan kebenaran. Itu orang kafir, kata Allah. Makanya kita tidak boleh menjadi orang yang menyangka bahwa kita sudah berbuat baik padahal sebenarnya yang kita lakukan itu bukan kebaikan. Yang namanya kebaikan itu ya Al-Quran ini. Yang namanya kebaikan ya Al-Islam ini. Di luar Al-Quran, di luar Al-Islam itu semuanya adalah kesesatan. Itu loh Pak. Makanya kita perlu mengaji Al-Quran ini. Karena semua yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan Al-Quran itu adalah satu kesalahan, satu kesesatan, satu hal yang keliru, yang berakibat fatal di akhirat nanti. Lalu pada ayat yang ke-105 Allah Ta'ala berfirman, ulaika, itulah mereka Muhammad, orang-orang yang seperti itu. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang telah kafir, telah mengingkari bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaih, dan kepada pertemuan dengannya. Orang-orang yang kafir yang merasa telah berbuat baik di dunia ini padahal menurut Allah itu bukan perbuatan baik. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka, kepada ayat-ayat Allah, kepada ayat Al-Quran ini, dan kepada hari pertemuan dengan Allah. Enggak percaya bahwa mereka akan ketemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka enggak pernah mikir itu, enggak pernah. Makanya mereka berani korupsi, bertriliun-triliun. Mereka berani berbohong. Semua orang dibohongi dan dipaksa menerima kebohongan ini. Itu orang-orang kafir kayak gitu modelnya. Makanya orang-orang kafir atau orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan kafir kepada hari pertemuan dengan Allah, kata Allah di ayat 105 surat Al-Kahfi, fahabitat, maka hapuslah, sia-sialah a'maluhum, amalan-amalan mereka di dunia ini, walaupun mereka telah berjasa kepada nusa dan bangsa, tetapi di hadapan Allah itu tidak ada. Ya ada di dunia ini kamu dapat tanda penghargaan, kamu dapat tanda jasa, kamu dapat sebutan pahlawan, tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Itu loh bahayanya Pak. Kalau kita beramal, berbuat tidak berdasarkan Al-Quran.
Oleh karena itu kata Allah, fala nuqimu, maka kami tidak akan menegakkan lahum kepada mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat, waznan, timbangan. Ini ayat 105 dari surat Al-Kahfi ini, saudara-saudara sekalian, dalam tafsir diterangkan sebagai berikut. Mana hit yang untuk menampilkan Play Store? Biar lebih bisa dipahami bagi mereka yang tidak terbiasa dengan pelajaran dalam bahasa Arab. Nah, saya tampilkan dalam bahasa Indonesianya ini. Ya, ini kita membuka surat Al-Kahfi. Ayat berapa tadi yang terakhir? 105 ya. Nah, surat Al-Kahfi ayat 105. Ini ayat 105. Supaya jelas dibesarin. Nah, sampai mata yang biasa pakai kacamata bisa melihat. Ini udah besar apa belum ini? Maksimalnya seberapa sih? Kelihatan jadi? Ya, nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ayat-ayat ini saudara sekalian oleh Kementerian Agama RI diterjemahkan sebagai berikut. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan, maksudnya maukah kami akan beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi orang-orang yang kafir itu orang yang menyangka berbuat baik, padahal perbuatan itu tidak dianggap sebagai kebaikan oleh Allah. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami Allah tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi dari kiamat amalan mereka itu cuma diperlihatkan oleh Allah, tapi tidak ditimbang, tidak diberi balasan. Cuma ditunjukkan aja, ini loh amal perbuatan kamu selama di dunia. Kamu banyak berbuat baik kamu dulu di dunia, banyak menolong orang kamu. Tapi karena kamu kafir, kamu melakukan apa yang kamu lakukan itu tidak menuruti tata caraku, tidak mengikuti tata cara Allah, ya tidak berlaku. Sama seperti orang-orang yang sekarang ini ribut mereka kepingin memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden, gak mengikuti aturan yang gak bisa, gak ada aturannya.
Ya, itu kurang lebih kayak begitu. Kita melakukan apa-apa di negara kita ini kalau tidak sesuai aturan, ya dianggap melanggar hukum dan tidak akan bisa kita lakukan. Kecuali dengan melanggar hukum juga. Ya, di negara ini ada aturannya. Nah ini dunia ini Pak, ini milik Allah ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini milik Allah, bukan milik bangsa Indonesia. Bukan, milik Allah. Nanti Allah bisa kasihkan kepada siapa aja yang Allah maui. Bisa dikasihkan orang Tiongkok sana, bisa dikasihkan orang Amerika sana, bisa dikasihkan orang Rusia sana, bisa kalau Allah mau. Sehingga kita tidak punya apa-apa lagi. Negara ini dikuasai oleh mereka. Tuh. Ya, kita lihat tafsir dari ayat yang 105 ini. Ini tarjamah tadi ya. Ayat 105. Sudah pernah kita lalui ini. Ayat 104 sudah. Ayat 104 sudah lah. Ayat 104 ya. Ini. Ayat 103 itu berbunyi Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah apakah mau akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah dijelaskan oleh firman-Nya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang paling merugi amalannya adalah yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena amal-amal mereka batil. Begitu kata Ibnu Katsir. Amal-amalan mereka itu amalan yang batil, bukan amalan pada jalan yang diperintahkan oleh syariat. Ini yakni tidak diridhoi dan tidak diterima. Ini terjemah dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau bahasa Arabnya saudara bisa lihat sendiri nanti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, supaya lebih berkesan, jangan baca terjemahnya saja. Kita harus tahu terjemah itu dari bahasa Arab yang bagaimana bunyinya. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab dan harus dipahami dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Kita belajar Al-Quran itu belajar Al-Qurannya, bukan belajar terjemahnya. Kita membaca terjemahan Al-Quran itu tidak berarti kita sudah membaca Al-Quran. Belum, yang kamu baca itu terjemahan. Apakah boleh kita memahami Al-Quran dari terjemah? Enggak boleh. Harus belajar bahasa Arabnya, ya harus belajar semampu kita. Agama Islam tidak bisa dipahami dengan bahasa Indonesia karena agama Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Sehingga yang namanya Al-Quran ya yang dalam bahasa Arab itu. Surat Al-Fatihah misalnya, kita sholat disuruh membaca Al-Quran. Faqra ma tayassara minal Qur'an, gitu ya Pak Amir ayatnya. Maka bacalah dalam sholat apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Prakteknya bagaimana Rasulullah sholat? Baca Al-Fatihah. Kalau kita sholat harus baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu Al-Quran, bagian dari Al-Quran. Al-Fatihah itu berbahasa Arab, sebagaimana Al-Quran berbahasa Arab. Jadi kalau kita sholat, kita harus pakai Al-Quran, pakai bahasa Arab. Tidak boleh kita sholat Allahu Akbar diganti dengan Allah Maha Besar. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhanku. Ya, ini wajah tu wajah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Lalu baca Al-Fatihah. Aku berlindung kepada Allah dari Tuhan yang terkutuk-kutuk. Aku habis dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Ya.
Tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu harusnya baca alhamdulillah, kita bacanya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim diganti yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin diganti Raja di hari pembalasan. Itu. Tunjukilah ihdinas siratal mustaqim diganti. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau ridhoi mereka. Yaitu jalan orang-orang yang apa boleh kita sholat begitu? Enggak boleh, itu bukan sholat, itu lagi deklamasi itu. Sholat ya pakai bahasa Arab. Makanya kita tidak boleh ngomong dalam sholat dengan bahasa yang selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lagi sholat Allahu Akbar, baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tiba-tiba ada orang ribut, "Hei, jangan ribut." Batal sholat kita itu saat itu juga. Ngomong selain Al-Qur'an kok. Halo? Paham ini aku ngomong begini nih. Nah, ya, jadi ini yang diterjemahkan oleh Ibnu Katsir tadi. Bahasa Arabnya itu mana tadi? Ayat 103 ya. Ini ayat 104 tadi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina, orang-orang kafir itu orang-orang yang habasu. Kok habasu sih? Habasu anfusahum. Oh, ya. Ini maksudnya orang-orang Yahudi. Orang-orang kafir yang disebut oleh Allah adalah orang-orang yang mereka menahan anfusahum, diri-diri mereka. Habasu anfusahum, mengurung diri mereka fi sawami, di dalam gereja-gereja sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi itu. Orang-orang yang beribadah dalam sinagog itu, tapi dhalla sa'yuhum, sesat amalan mereka itu. Kenapa? Batala amaluhum, kata Imam Al-Baghawi. Sesat amalan mereka, batal amalan mereka. Batal itu tidak dianggap seperti kalau kita sholat kita batal, itu kita dinilai belum sholat, disuruh mengulangi lagi. Seperti kita mendaftar, sudah diterima sebagai calon mahasiswa satu perguruan tinggi atau calon peserta PPDS, program pendidikan dokter spesialis, tapi tiba-tiba dibatalkan. Nah, enggak jadi calon, dibatalkan kok. Gitu loh ya. Sama ini orang-orang kafir itu batal amalannya. Wajtihaduhum, dan ijtihad mereka pun batal. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Sun'ah itu amalan. Kalau Ibnu Katsir mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tersesat usaha mereka dalam kehidupan dunia. Ai maksudnya yaitu amilu, mereka beramal amalan dengan amalan-amalan yang batil alias batal. Ini terjemah dari ini tadi loh, Pak. Mana tadi? Nah, ini loh. Mereka berbuat baik di dunia ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena amal-amal mereka batil. Ibnu Katsir mengatakan ai amilu amalan batilatan. Itu. Bukan pada jalan yang diperintahkan oleh syariat, yakni tidak diridhoi dan tidak diterima.
Kalau bahasa Arabnya dalam tafsir itu seperti ini. Mereka beramal dengan suatu amalan yang batil atau batal. Kenapa? Ala ghairi syariatin, karena amalan mereka tidak di atas satu syariat, tidak berdasarkan kepada syariat Islam. Masyru'iyatin, yang telah disyariatkan. Mardiyatin, syariat yang diridhoi oleh Allah. Makbulatin, syariat yang diterima oleh Allah. Loh. Jadi saudara, jangan main-main hidup ini nih. Hidup cuma sekali, Pak. Kalau kita gunakan untuk main-main, sia-sia hidup kita. Habis umur, sampai di akhirat gak dapat apa-apa. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, bagaimana cara supaya kita jangan seperti itu? Ya ngaji itu. Ngaji Al-Quran, dipelajari Al-Quran, dipahami lalu dikerjakan. Gak harus jadi ulama, gak harus jadi ustadz, gak harus jadi kiai, gak harus. Jadi orang biasa saja sudah, jadi pegawai biasa, pegawai negeri, ASN kah, anggota TNI, Polri kah, karyawan perusahaan kah, orang yang nggak punya pekerjaan tetap, serabutan pekerjaannya, asal saudara belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, semua perbuatan Anda itu akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, yang itu akan membuat Anda masuk surga karenanya. Sebaliknya mereka yang berbuat baik, katanya kami bertujuan membuat partai ini dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami akan macam-macam akan, tapi akan terus sampai kiamat ya akan. Gak pernah terjadi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka berbuat semua itu tidak pakai ilmu Al-Quran. Itu gunanya kita ngaji ya. Kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.